Ajarannya Syekh Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran Sasahidan. Satu akar kata sama syahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma syahadatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak syahadat versi Al-Hallaj, syahadat versi Manunggaling Kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya. Yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dahsyatnya kalimat itu. Ingsun anekseni ing zat ingsun dhewe. Saktuhune ora ana pangeran namung ingsun. Lan nekseni ingsun setuhune Muhammad iku utusan ingsun. Ya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun. Rasul iku rasaning sun. Muhammad iku cahyaning sun. Ya ingsun kang eling tan kena ing lali. Ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Yang nggak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya. Ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ya ingsun kang amurba wisesa kang kuwasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna padang terawangan ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Itu syahadatnya Sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya ya agak mirip aja anak al-haqnya Al-Hallaj minggu lalu, karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Syekh Siti Jenar ngomong ingsun, itu nunjuknya bukan ingsun yang fisik aku yang ada ini, tapi ingsunnya itu ingsunnya Allah. Orang jadi salah paham karena ingsun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya Al-Hallaj kemarin, ingsunnya itu ingsun akunya Allah. Karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan nggak mesti ada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu tidak sejati. Fisikku ini tidak ada gunanya kan. Kalau bagi Syekh Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya Syekh Siti Jenar malah najis. Jadi fisik itu tidak ada ini. Jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari ruhnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah, tanah merah. Ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu gak nemu Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap. Ya kan? Nur Muhammad gak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu.
Nah itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Halab, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Yo harus, yo kayak Nabi Muhammad awal kan Islam ketika didakwahkan ke masyarakat Arab kan Islam yang sangat material. Lakukan ini pahalanya sekian, lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing orang biar mau. Setelah mau biar dia merasa. Setelah dia merasa harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik. Nah itu maunya Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi, merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas. Sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Halaj. Oke, jadi syahadatnya namanya syahadat syahsahidan. Ini bagi muslim yang syariat kaku, ini murtad luar biasa. Ya kan? Ini kafir mughaladzah ini sudah. Iya, sudah. Tidak bisa lagi ditolerir. Masa nganggap dirinya Tuhan, ya kan? Padahal kamu tidak sadar. Jangankan yang ini ya, ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang nganggap dirimu kayak Tuhan. Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar, itu hanya Allah. Kamu tidak punya hak, kamu tidak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al-ilmu nurun. Maka nggak boleh kamu sombong sedikit pun. Ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Nggak usah bilang anak al-haq. Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kamu kayak Al-Halaj yang bilang anak al-haq, akulah kebenaran. Tapi Al-Halaj ketika bilang anak al-haq, orientasi egonya hilang. Ananya Allah, tapi kamu yang bilang anak al-haq itu, ananya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan di Al-Halaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku ana. Ananya iblis dan ananya Fir'aun itu ana yang egois, dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Halaj sama iblis minggu lalu. Tapi ananya Al-Halaj dan kawan-kawan bukan ana ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang ana al-haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati ya. Jadi itu syahadat syahsahidan. Terus ini kalimat saya potong ketika Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu. Akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu tidak ada.
Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Iya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah. Tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadah fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah nggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah nggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Nah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, gak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo, ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, pukulun dan seterusnya. Dan Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Preklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba. Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Jadi rebutan kata. Ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan, di Malaysia, yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Kan gitu keputusannya di Singapura. Persis di era ini. Simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan penindasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feudalisme zaman itu. Oke. Lah kok para wali mau saja disuruh bersidang? Ya lagi-lagi urusan politik. Wali juga mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti Siti Jenar dianggap, wah ini ngerusak proyek kita nih, kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus ya, sekarang dicegati dengan sasahidan. Terus, jadi kalau kemarin Siti Jenar ana al-haq, maka al-halaj ana al-haq, Siti Jenar kalimat yang terkenal adalah ya ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak al-halaj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah, bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah. Kamu tidak akan berani bilang di sini ada Allah, enggak. Kamu bilang tidak ada juga susah, bilang ada juga susah. Itu loh Allah, itu loh, lihatin. Nah kamu kan nggak berani. Padahal kita punya pandangan bahwa innallaha bikulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal.
Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu nggak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya enggak apa-apa sih, asal lebih khusyuk. Dibandingkan yang enggak konsentrasi sambil doa, enggak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini, amin. Padahal doa itu minta ya, kamu minta tapi enggak serius itu ya. Nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung. Minta apa tuh kamu itu? Minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan, jadi malaikat tuh mesti ala wis tahu podo. Ya kan, hafalan ora jelas. Tidak ada penghayatan. Iya. Oke, nanti diketawain itu sama Siti Jenar di belakang nanti ada. Jadi yo ingsun iki Allah. Dan memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satupun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulap ting gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kansun makhfiyun, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercermin lah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu. Enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah itulah, maka iyo ingsun iki Allah, katanya Siti Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal. Termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Pembayat, Sunan Bawat dari Siti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat di babat, kalau ketemu kalimatnya Siti Jenar,
Kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Sesi Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul ittihad manunggaling Kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang anak al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya, tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalanmu. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit. Meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halaj atau semakom sama Syekh Siti Jenar, ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus muter dari innalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik, kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali, dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab.
Level kita kan akrab aja ya, bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana, jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar, nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan, kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Nggak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi.